Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa oleh Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membaca sebuah ayat dari surat An-Nisa ayat ke-164. Allah berfirman, "Wa rusulan qad khasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika." Yang artinya lebih kurang ada rasul yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah diceritakan kisah-kisah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada sebagian rasul yang tidak dikisahkan, yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kisah-kisah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah ingin mengkhabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagian rasul selain daripada Rasul 25, ada rasul-rasul yang tidak dikisahkan sejarah hidup mereka di dalam Al-Quran. Karena dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa jumlah para rasul itu 313 rasul. Namun yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran hanya 25 orang saja. Tentu saja apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan kisah-kisah Rasul selain 25 itu, mungkin banyak sekali kisah-kisah yang memang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintahnya melalui Rasul-Rasul selain daripada Rasul 25 ini. Namun mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ataupun menceritakan kisah perjalanan Rasul hanya 24 orang saja, ya, selain daripada kisah Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hanya 24 orang saja yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dalam Al-Qur'an daripada rasul yang berjumlah 313 orang. Di sini kita akan membacakan pemaparan daripada sebuah tafsir yang dikenal dengan tafsir Ibnu Ashur. Ya. Beliau memberikan pemaparan mengapa Allah Subhanahu wa taala hanya mengkisahkan 24 rasul dalam Al-Qur'an selain daripada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan rasul-rasul yang lain tidak Allah Subhanahu wa taala kisahkan perjalanan syariat mereka, perjalanan hidup mereka di dalam Al-Qur'an sebagai pengkhabaran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini telah dijawab oleh Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya. Beliau menuturkan, wa innama dzakarallahu ta'ala huna al-anbiya alladhi ushtuhiru 'inda Bani Israil li'anna al-maqsuda muhajjatuhum. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah para nabi ataupun para rasul yang masyhur-masyhur saja di kalangan kaum Bani Israel. Salah satu sebabnya ataupun ilatnya adalah karena maksud daripada penyebutan kisah mereka kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk mematahkan hujah mereka itu. Sebagaimana kita mengetahui bersama bahwa kaum Bani Israel ini merupakan kaum yang memang keras sekali kepalanya. Ideologi yang mereka miliki itu keras sekali. Maka banyak sekali kaum-kaum yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Israel ini.
Salah satu sebabnya adalah maksud daripada diutuskan golongan Rasul yang masyhur di kalangan Bani Israel adalah untuk mematahkan ataupun untuk mendebatkan argumen-argumen mereka. Kemudian beliau melanjutkan kembali pemaparannya, wa innama tarakallahu ay yaqussa 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asma'a katsirin min ar-rusuli liiktifai biman qassahum alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kisah-kisah para rasul yang begitu banyak, yakni 313 orang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan menyebut 24 orang tersebut itu sudah mencukupi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi kabar kepada kaumnya di ketika itu untuk mengambil iktibar daripada kisah-kisah mereka agar perjalanan hidup kaum Mekah di ketika itu ataupun di Madinah jangan sampai terjadi seperti kaum-kaum Rasul terdahulu. Maka dengan menyebutkan 24 orang itu sudah dianggap memadai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mengambil i'tibar. Li'annal madhkurina hum a'dhamur rusuli wal anbiya'i qasasan dzatal ibari. Karena nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu selain daripada kisah Nabi Muhammad yang ini berjumlah 24 orang itu adalah rasul-rasul yang memang perjalanan mereka itu sangat fenomenal ya. Ataupun mereka itu adalah pembesar-pembesar daripada rasul. Yakni kisah-kisah mereka itu lebih dahsyat ketimbang rasul-rasul yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka kisah rasul ataupun nabi ini yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu merupakan rasul-rasul pilihan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengambil ibrah, yakni panutan yang dikabarkan nantinya kepada umat Mekah ataupun Madinah pada khususnya di ketika itu dan pada umumnya kepada kita sekarang, agar perjalanan hidup umat Nabi Muhammad ini jangan sampai terjadi seperti perjalanan hidup umat nabi-nabi ataupun rasul-rasul umat rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini sudah dapat kita mengambil sebuah panutan bahwa ketiadaan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ke-313 orang rasul itu di dalam Al-Qur'an karena sudah terwakili ya oleh 24 rasul ini untuk dijadikan sebagai ibarah, sebagai panutan. Karena rasul yang 24 ini adalah rasul-rasul pembesar-pembesarnya rasul. Yakni syariat-syariat dan manhaj dan kisah-kisah perjalanan mereka dalam memasyiarkan agama Allah itu sangatlah agung dan sangatlah mempunyai rintangan tertentu sehingga mereka digelar dengan rasul-rasul ulul azmi sebagiannya. Mungkin oleh para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah sedikit terjawab unek-unek. Memang jika ada oleh kita memikirkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rasul cuma 25 saja di dalam Al-Qur'an ataupun 24 saja di dalam Al-Qur'an selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pengkhabaran tersebut hanya dikhabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada 313 orang ini sudah terwakili perjalanan kisahnya melalui kisah 25 rasul ini. Mungkin demikianlah pemaparan yang disampaikan oleh Ibnu Ashur dalam tafsirnya. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan argumen kita untuk memberikan tanggapan kepada masyarakat awam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'i wal ma'ab.